Bener, kontol bule. Kontol bule. Lu gak ngerasain tempat lain cuma di Bali anjir. Terus Cuma di Bali dia bisa ngerasain kontol bule dengan bebas. Tanya ya dia. lu mau mulai dari segede gini gitu, sampai segede ini, sampai lu nembus ke kepala lu juga ada kali. Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan Katobi Cokro. Nah, kali ini gue lagi bersama Reva. Tapi gue biasa nyebutnya Mimi. Gimana? Mimi itu adalah panggilan kesayangan sebenarnya. Dia juga seorang sahabat. Maaf ya gue ngerokok. Nih, bukan yang nanya ini. Dia nanyain nih fans gue kalau lu tuh udah mati nih. Ada, coy. Kalau lu tuh udah nikah sama perempuan jajar. Amin ya, kita amin aja. Kalau misalkan yang baik-baik mah. Tapi kalau misalkan yang mati, kita dengar nih. Kita dengar penjelasan dari sahabat Mimi yang katanya udah mati. Gue panggil Mimi aja ya. Karena Revan itu buat gue nggak ada. Mimi yang gue kenal. Ya, seperti yang lu lihat gue di sini. Gue di sini. Cuman memang kemarin gue lagi pengen istilahnya nenangin diri ya, menghilang dari hiruk pikuk hidup di Jakarta. Ya, terus gue tuh kayak apa ya? Boring lah di Jakarta. Jadi gue pindah ke suatu tempat guys. Di Bali. Tempat pasir merajalela. Ini akan gue akan kasih pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bali serius. Setahun lebih kali gue. 1 tahun. Jago pasti nih bahasa Inggrisnya. Kan kalau kata orang ya, kita lihat di konten-konten kreator ya, banyak orang yang bilang kalau lu belum ke Bali, lu belum ngerasain itu yang namanya surga dunia. Benar nggak sih? Bener, kontol bule. Kontol bule. Lu gak ngerasain tempat lain cuma di Bali anjir. Terus Cuma di Bali dia bisa ngerasain kontol bule dengan bebas. Tanya ya dia. lu mau mulai dari segede gini gitu, sampai segede ini, sampai lu nembus ke kepala lu juga ada kali. Nih, dengar kabar. Gosip nih Mi ya. Lu itu penari gogo. Lu nggak sih Nyampe nyampe Bali. Bali? Anjir, malu gua. I'm shy guys. Malu gua dulu. Gua sih udah sampai sini ya. Aduh apa ya? Jadi di Bali itu, gua itu saking gak ada kerjaan. Di sana tuh kerja enak banget. Gua nggak pakai jasa kan. Gua apply sana sini, gua pakai tato di Jakarta terima. Ya kan? Tapi di Bali tuh lu mau kerja apa aja ada. Gitu. Jadi Tanpa harus ada syarat. tanpa ada syarat, lu mau ada tato, lu mau good looking atau enggak lu good looking, umur lu mau berapa tapi lu masih kayak semacam bisa kerja, mau Ya, kerja ya, lah ya. gitu. Yang penting ada niat. Betul, ada niat. Itu di Bali. Nah kebenaran kemarin itu waktu gua di Bali, datang ke Bali, adalah gitu ya tawaran ke gua masuk. Saya ngeliat Instagram kamu, kayaknya kamu sukanya kayak gini-gini gitu. Tau lah ya gua gimana di Instagram mananya. Kamu kayaknya cocok deh buat dari penari gogo gitu, tawarin. Ya udah gue terima dong tanpa ada syarat. Habis ini gue dateng lah, istilah singkatnya interview. Gue dateng lah ke bar itu kan. Terus gue tanya, kamu mau nggak jadi gogo di sini kapan? Malam ini juga. Anjing, malam ini juga aja. Gue nggak ada persiapan. Gue nggak tahu gogo kayak gimana. Jadi gue itu mantu datang lah. Udah kamu naik ke atas, ganti kostum. Naiklah gue ke atas. Kaget, di atas tuh kostumnya udah disediain sama mereka. Itu yang cuma pakai kayak Kancut gitu. celana dalam, gila, celana dalam. Terus ya udah kayak gitu aja. Menikmati. Awalnya gue canggung dong, karena kan gue pikir apaan sih nih gitu kan. Gue baru banget di Bali, tiba-tiba ada tawaran kerjaan kayak gini. Gue pikir tapi seru banget. Iya betul. Ya gue terima lah kerjaan itu. Ya udah, jadi kemarin tuh gue jadi gogo tiap malam. Nari dari jam 10 ke jam 10 malam ya di Bali ya, jam 10 ke. Jadi gue start jam 10 malam itu sampai jam 1 pagi di bar. Oke lah, karena gue siang-siang ada sih gue kerjaan reguler, tapi lu tahu sendiri UMR di Bali itu sama di Jakarta beda jauh. Oh, udah pasti. Jadi gue kerja siang, ada yang reguler, ada yang malam. Di mana? Ini gue kerja di bar gitu, buat nambahin lah. Lumayan kan, sama pendapatan gue di situ kan, ya lumayan lah gitu. Jadi gue di bar buat gitu.
banyak orang yang salah kaprah. Penari gogo sama penari street itu sama. Street itu sama. Destinasi dari gogo apa, penari street apa. Nah itu gogo sama striptease itu sebenarnya masih satu ibu kandung lah, karena satu tanggung lah ya di dunia klub malam kan. Cuma kalau striptease ini dia lebih erotis, dong. Lebih terbuka kan. Lebih terbuka, bener banget lebih terbuka. Jadi kalau bahkan ibaratnya masih pakai celana dalam sama aksesorisnya, mereka tuh lebih erotis dari segi goyangannya harus erotis gitu. Ibaratnya lu pegang payudara perempuan, pegang payudara, lu pegang kelaminnya, kelamin itu peluk ya peluk. Kalau gogo kan cuma kayak lu pakai kostum, joget-joget, menghibur, lu tarik orang dari bawah, naik ke atas panggung, gitu-gitu aja. Nggak terlalu erotis lah, masih bisa dikatakan. You know, di Indonesia tuh kayak kalau striptease cuma ada di private party aja sih. Nggak bisa untuk umum kayak gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Lu jadi penari gogo itu di Bali, apakah ada ajakan teman atau hati nurani? Kalau hati nurani kayaknya gua belum nyampe ke situ. Yang gue bilang tadi. Jadi teman gua tuh ngeliat gua sebenarnya di Instagram gua. Karena dia Ada kriteria mungkin. gua tau lah ya. Terus teman gue mau vakum di Bali itu guys. Asal lu tahu ya. Lu tenar dikit bule ngelirik lu itu. Jadi temen gue ini digayat sama bule dan mau vakum. Beda sama gue vakum ini sekarang balik ke Jakarta bukan karena gue ditarik bule, bukan. Gue gak suka bule. Lu suka Mustang. Local pride. Kulit-kulit sepirakot gitu. Kulit-kulit sama rapat. Bule gue gak main. Cek dia nanti ya di deskripsi. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah penari gogo itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki second income? Enggak dong, kalau di luar negeri itu banyak yang memang kayak maaf ya, tante-tante itu pada nonton juga. Terus di gay bar itu ya ada juga gitu kan. Berapa striptease, tapi kita tuh karena gue kemarin masih ke gay bar di Bali, ada striptease di Indonesia. Oh ada? Banyak, banyak guys. Di Bali itu ada 3 tempat gay bar, 4 kali sekarang ya, ada 4. Di Jakarta cuma ada 1. Di mana? Ada, gue nggak bisa sebut merek, gue bisa masuk ya wah, gue nggak terima, gue mau malah dipanggil sama mereka di Jakarta gitu kan. Tapi jangan dulu, lanjut. tapi kalau mau panggil gue kontak aja. Kontaknya diskusi nanti gue kasih tahu. Kalau boleh tahu ya, berapa pendapatan lu sekali menari di bar pada saat di Bali? Serius nih, aduh, Silakan. gue nggak enak guys. Sebenarnya ini privasi sih, cuman ini ibaratnya gue nggak mau nyangkut pautin senior gue yang udah duluan ya. Oke, Ini dari gue aja ya. Iya boleh. Di Bali itu macam-macam, kita tuh ada 4 bar. Yang satu tuh ada 4 bar lah ya gitu. Satu tuh pendapatannya agak minim, terus kedua itu medium, yang ketiga itu agak lumayan. Yang paling tinggi itu kita dari private. Dan lu ada di mana di antara itu? Gua Iya. di mana ya? Iya, para Oke. penggemar lu pada tahu. Lu ada di mana? Karena gue baru 1 tahun, jadi hitungannya gue masih junior. Gue masih ada di paling bawah nih. Gitu. Oke, siap. Itu ya. Ini jujur-jujur aja ya. Boleh sih. Boleh, nggak apa-apa. Ini tuh gue kerja dari jam 10 sampai jam 12 lah. Itu cuma 5 menit. Kok 5 jam dong? Enggak. Jadi tuh lu dari jam 10 sampai jam 1 itu, lu kerja tuh cuma joget-jogetnya itu cuma 5 menit. Sisanya lu cuma duduk-duduk aja, nggak kerja. Siap. Santai, lu mau kemana aja terserah lu. Itu cuma dibayar 150.000. 150.000. Iya. 5 menit. 5 menit. Bayangin kalau di Jakarta bayarnya segitu. 5 menit ya. 12 jam. 12 jam. Itu 10 ya. Misalnya lu istilahnya di sana tuh mingle, berbaur sama pengunjung situ, bule-bule situ. Tergantung gimana bisa kita dapetin hati mereka gitu ya. Yes. Lu tawarin minum, berarti kan otomatis bule itu masuk beli minum dong. Itu omset. Itu kita harus bisa. Kalau di Jakarta tuh LC kali ya. Betul. LC cewek-cewek LC. Kayak Kayak gitu gitu kan guys. gue nggak aku. LC ya, itu masih LC. Terus yang kedua ini ada bar satu lagi, ini pendapatannya dia semalam ini pas semalam sama sejam terbang, cuman di sini dia 250.000. 250.000 guys. Iya. Kok di Ini Jakarta? enggak, ini masih di Bali. Di Bali. Bali ada 4, ini kedua ya. 250.000. Ini agak lumayan dia. Cuma 3 kali show. Kalau gua kan 2 kali kan, jam 10 sampai sama jam 11. 2 kali show. Masing-masing 5 menit durasinya, nggak banyak. Yang kedua ini sama. Iya. Dan yang ketiga ini ada satu tempat lagi baru buka, baru sebulan lah kan. Ini kalau gua nggak salah dengar katanya itu 600.000. 600.000 jadi cuma gitu-gitu doang. Oke lah. Menari.
menari lah ya, Ya di luar itu. menari aja dulu lah ya. Itu ya. Nah, yang keempat ini yang paling gede, private job ini kan karena di Bali ini kita nggak kenal Sabtu Minggu, nggak kenal weekend lah, ada aja tiap hari yang party. Jadi Karena di Bali itu surganya hiburan. hiburan bener banget. Kita tarifin biasanya kalau untuk daerah Seminyak Kuta itu 1,2. Oke, sebenarnya putar ya. 1,2, 1 Cari, juta 200 ribu. pengen cari hiburan untuk kalangan yang kayak begini-begini, cari aja di sini putar. 1.200.000 itu start from ya, itu per orang ya, bukan per, biasanya bukan per event ya, biasanya kan per orang, jadi minimal tuh 2 atau 3 orang biasanya. Jadi duanya ya anggaplah 1,2 kali 2 ya kan, itu 2 kali show, 2 kali show ya, jadi hitungannya 2 kali show. Itu sih gede, dan itu semua dari keempatnya itu belum termasuk saweran ya. Saweran Tebel guys. Tahu dong, lebat. masih masuk ke sini nih. Penuh maksudnya bayarannya. Jadi saweran itu ada berbentuk macam-macam, dolar, euro, ya rupiah juga ada. Pernah dapat itu lah. Pernah sering, karena mereka kadang-kadang ya mereka udah tengah malam gitu kan, mau ke Mereka money changer mabok juga gitu ya. mabok. Pasti mabuk. Nggak sadar mereka ngasih Seret, gitu kan. seret, Oke. kenceng dulu, ya. Kenceng ini. Tidak. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa sih perbedaan antara penari gogo di Jakarta sama di Bali? Atau lu belum pernah di Jakarta? Sebenarnya aku belum pernah nampil di Jakarta. Gue ada beberapa teman di Jakarta, beberapa banyak. Hampir semua gue di Jakarta gue. Pendapatan di Jakarta memang bukan minim ya. Apa ya? Karena mereka Menjanjikan kali ya. kurang lah ya. Karena mereka cuma show-nya cuma seminggu cuma 2 kali kalau nggak salah, 3 kali lah. Cuma Sabtu Minggu pas weekend aja. Tapi di Bali itu tiap hari guys. Tapi ya hasilnya ya lumayan, sawerannya juga lumayan sih di Jakarta ya. Cuman nggak sesering di Bali hampir tiap hari. Dan kita bahkan satu hari itu bisa 3 tempat. Jadi dari tempat A ke tempat B ke tempat C. Istilah kita tuh jumping. Jadi lu dapat dari tempat A, dapat dari tempat B, lu bayar yang tempat A misalkan 600.000, dapat lagi dari tempat B. Oh, Itu double guys, dapatnya 1 hari. Itu belum sama saweran. Itu di Bali, dan tempatnya kan karena di Bali itu tempat ini tinggal ngelangkah kaki doang udah nyampe, jadi lu bisa jumping. Kalau di Jakarta cuma 1 tempat. Jadi buat kalian kalau misalkan ada kriteria badan bagus, rambut looking, gabut looking juga bisa diterima di Bali. Kalau di Betul. Jakarta, lokasi mungkin ya. Susah gila, di Jakarta tuh tatoannya susah buat kerja. Sumpah. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa sih jasa di luar penari gogo? Anjay. Ya kan? Yang pernah lu lakukan untuk mendapatkan saweran? Jasa ya, macem-macem. Macam-macam. Ini macam-macam. Ini baru satunya. Mana ya handphone gua? Jadi tuh kemarin tuh ada yang nge-DM gua juga. Mas, buat tanggal 3 Januari kemarin kan. 3 Januari bisa nggak? Buat apa gogo? Ya gogo. Dan gua tanyain dong, gua kasih dong penawaran gua. Dan dia bilang nanti pulang show boleh nggak mampir ke hotel? Katanya gitu. Hotel mau apa? Ya terus terang gua Di luar bilang. gogo ya, di luar nari ya. Gua bilang, ini tadi gua kasih penawaran cuma buat gogo aja gitu kan. Di luar gogo gua bilang, ibu sebenarnya nggak mau nerima gitu. Gua kayak, Kebutuhan yang mendesak. kalau menarik kenapa nggak ambil gitu. Oke. Jadi yang ditolak gitu. Gua ambil. Ada banyak banget. Jadi baca kita kayak, ya adalah bentuk terima kasih kita kepada IO sebagai yang udah ngasih job ya kan. Apakah ada potongan-potongan dari Io yang menaungi lu gitu? Pokoknya gue terima bersih aja sih. Untuk dia ke Di luar penari gogo. Oke. Jadi memang kalau di Jakarta sih pakai manajemen rata-rata. Di Jakarta tuh pasti. Kalau di Bali itu Karena nggak mau rugi. betul. Di Bali kita nggak pakai manajemen, jadi rata-rata pada independen semua, mandiri ya. Pengen nunggu Capri ya. Iya, Capri bener langsung ke orangnya. Gue pengennya kemarin gue pengen bikin manajemen di Bali gitu, kayak seru ya. So nggak ada yang menaungi, jadi berantakan schedule mereka. Punya ini. Tapi lebih sedikit. Nusuk. Anjir, musik. Apakah penari gogo itu adalah penyakit HIV? Gini ya, Karena di luar job dia sebagai penari gogo. paham banget gue. Nah ini edukasi sih sebenarnya buat kalian semua ya. Edukasi ya, jadi lu mesti perhatiin baik-baik. Di Bali ini untuk LSM itu banyak banget, dan mereka tuh aktif banget, termasuk gua dan teman-teman lain tuh pasti kita cek rutin. Bahkan di Bali itu untuk biaya segala macam ini tanggung pemerintah, jadi jangan khawatir. Bahkan kita dibayar
Oh tadi dibayar buat cek. Gue ingat banget gue terakhir cek itu 2 bulan lalu itu 3 bulan. Cek dibayar 150.000. Ada sih alasan, tapi ada beberapa juga yang nggak bayar nasi box semua. Jadi kita memang rutin disamperin sama mereka, bersamperin ya, kayak berkunjung gitu istilahnya, visit lah ya, nanyain tentang kita, kesehatan kita, karena ada kita dunia malam, alkohol, dan mungkin someday ada yang pakai maaf ya, beberapa sih kalau bukan pakai drugs mungkin kita nggak tahu ya, kita mesti cek HIV statusnya gitu, karena sebelum terlambat kita mesti cek gitu, karena ada beberapa teman gue juga di Bali, Tom pulang tiba-tiba TB, terus ya kita nggak tahu gitu, karena badan terus menyusut gitu. Apakah penari gogo yang sudah tertular HIV masih bisa tampil di Bali? Bisa. HIV itu cuma penyakit, bukan cuma ada meremehkan ya, bisa tergantung bagaimana kondisi tubuhnya. betul, karena banyak banget yang teman-teman kita tuh posisi badannya bagus, muscle, tapi dia positif, dan pokoknya di Bali itu kita selama masih kita Banyak. produktif gitu kan, kita masih produktif ya, kita masih bisa kerja ya lanjutkan. Untuk status HIV itu kan pribadi masing-masing, jadi aman. Jadi ibaratnya yang penting lo, nah ini satu lagi ya, buat yang negatif kita pakai PrEP namanya, untuk yang udah positif kita ada ARV itu ya, kalian tetap lanjutkan gitu, dengan Supaya tidak menularkan, pakai pengaman pakai pengaman, dan itu di luar penari gogo. yes, Oke, siap ya. jadi lu harus kayak semacam bisa bawa diri lah, harus bisa bawa diri lu sendiri, karena di Bali ini dunianya agak banyak banget ya, kayak dunia malam itu benar bebas banget sih, bebas banget. Makanya disebut sukanya hiburan. Ya, Terus pertanyaan berikutnya, apa yang lo lakuin ketika temen lo seprofesi yang lo tahu mengalami atau mengidap HIV? Menegurkah atau membiarkan saja? nggak gitu sih, kalau gue kebanyakan gimana ya, karena itu kan bersifat pribadi ya Tom ya sebenarnya, jadi gue sebagai teman gue hanya menghargai mereka dengan keputusan mereka, karena yang gue tahu kan di sana lifestyle-nya juga luar biasa, Di luar daripada penari gogo maksudnya, misalnya gitu ya. Kita kan nggak tahu di luar dia ngapain. Oke, lanjut. jadi gue cuma kayak wanti-wanti aja, lebih ke kayak pakai pengaman ya, mungkin gue kemarin ada LSM, terus mau nggak ikut gue, Pak? Biasanya gue ajak dengan iming-iming lumayan loh, dapat nasi box atau mungkin uang 100.000 buat transport. Gue bilang pada mau, ya pada cek sih pada rajin. Itulah di Bali. Kalau di Jakarta kita boro-boro transport, nasi box aja nggak dapat sebagai kadang sedih kan, tapi nggak apa-apa, memang beda-beda setiap kota. Oke, pertanyaan terakhir ya buat Revan yang dibilang udah mati dan nikah sama perempuan bercadar. Amin. Kan kalau itu ya. Apa sih pesan kesan lo untuk orang-orang yang baru terjun ke dunia, apalagi dia mau pindah lokasi ke Bali? Gue pengen banget pindah ke Bali anjir, bukan pengen banget, tapi gue kayak gue di Jakarta udah mas, gue sampai berpikir di Batu, udahlah gue pengen kalau meninggal di Bali, berarti kalau meninggal di Bali soalnya dibakar, kalau jadi kuburan apa takut jalan enggak. Kesan-kesan lo buat orang-orang yang baru meletek gitu nih. Maaf ya gue panggil ini karena memang terbiasa gue panggil panggil gue doang yang panggil ini karena panggilan kesayangan. Saya yang buat baru meletek, saran gue kalau memang lo baru mau pindah ke Bali, ya pikir-pikir lagi, karena memang nyaman banget sih, kalau gue nyaman banget. Yang penting lo tahu batasan diri lo sampai sejauh mana. Kayak gue nih kemarin, kenapa gue balik ke Jakarta, karena gue tahu batas diri gue. Begitu gue ngerasa gue gak nyaman, begitu gue ngerasa gue udah mulai di balik ada sesuatu yang janggal, oke gue pulang dulu lah buat refresh diri gue. Kejam gak sih menurut lo Bali itu? Kejam banget kalau buat dunia apa ya, Hiburan. rusak badan Apalagi lagi. kita yang kayak gini. Nah, tapi ya gue bilang balik ke diri lu lagi. Tapi kalau lu cuma mikir kayak lu anak alim, anak rumahan di Bali nggak cocok buat lu, kalau kata gue ya. Karena lu cuma ngandelin uang halal dengan UMR dia penuh cantik rekening itu. Uang memang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Tapi menurut gue kayak nggak bisa gitu. Di Bali tuh bukan kayak gitu. Dunianya hiburan malam. Lu mesti spend duit lu buat hal-hal kayak gitu. Gue kayak gue gitu kan. Orang pasti ngira gue gaji gue gede banget kan.
Tapi mana? Begitu pulang uang gua mana? Habis. Uang setan dimakan jin. Uang setan dimakan jin. Uang setan dimakan jin. Open botol aja minimal di sana itu 1,5 juta. Open botol Malang. Lu bisa mabok 1,5 cuma nanti arak Bali oke. 25.000 lu bisa hihi. Gitu. Oke guys, itulah tadi perbincangan gue sama Revan. Tapi gue seringnya manggilnya Mimi. Karena Iya doang Mimi ya. itu adalah panggilan kesayangan. Walaupun dia fisiknya seperti ini, gitu kan, laki ya kan. Laki ya Wak. Oke, Laki ya, Wak. jangan lupa subscribe channel YouTube. YouTube-nya di Buya Aisyah, TikTok-nya di Buya Tommy, Instagram-nya di Tommy Cokro 19, Facebook-nya di Tommy Cokro. Kalau misalkan viewersnya rame, gue akan lanjut di part 2. Bye. Assalamualaikum.